Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Global Islamic School, Bapak Haji Firdaus Nur Farid. Yang terhormat Wakil Kepala SMA Global Islamic School, Bapak Mansur Fahrul Rozi dan Ibu Wadid Hasanah. Yang terhormat para guru dan staf SMA Global Islamic School, yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Serta tak lupa teman-teman angkatan 17 dan adik kelas yang saya cintai karena Allah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat merayakan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Walaupun pada tahun ini hanya bisa dilakukan secara daring atau secara online, namun kita tetap berusaha agar perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW dapat terlaksana dengan baik dan sempurna sesuai dengan biasanya, walaupun secara daring atau secara online. Salawat teriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, serta pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya yang mengikuti sunnah dan ajarannya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, tepatnya pada bulan Rabiul Awal, yang dimana pada bulan ini merupakan bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan sedikit ceramah mengenai keteladanan Rasulullah SAW dari lahir sampai diangkat menjadi Rasul. Pada abad 14 tahun yang lalu, lahirlah seorang anak laki-laki yang akan menjadi nabi sebagai penutup para anbiya, yang merupakan anak dari pasangan Abdullah bin Abdul Muthalib dan Siti Aminah binti Abdul Wahab. Tetapi kelahiran baginda tidak semulus yang biasanya dialami oleh para istri yang melahirkan anaknya, karena pada peristiwa ini mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan, yaitu beberapa bulan sebelum kelahirannya ayahandanya telah meninggalkannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, akhirnya kakeknya Abdul Muthalib mengambil alih menjadi wali pada saat baginda lahir ke dunia dan memberikannya nama Muhammad, dan nama tersebut belum pernah dipakai oleh anak pada masa itu. Menjelang kelahiran Nabi besar Muhammad SAW terjadi peristiwa yang sangat menegangkan, karena pada peristiwa itu ada seorang raja yang berasal dari Afrika, tepatnya di Ethiopia, yang bernama Raja Abraha, yang bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah yang berada di kota Mekah. Karena dalam mimpinya Raja Abraha bermimpi bahwa di Mekah nanti akan ada seorang laki-laki yang akan menyempurnakan seluruh umat manusia, yang dipikirnya akan mengancam kesuksesan dinasti yang dipimpinnya. Oleh karena itu, Raja Abraha mengerahkan seluruh tentaranya yang dengan berkendara gajah yang memiliki postur tubuh yang besar dan kuat, yang bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah yang berada di kota Mekah. Begitu sampai di kota Mekah, sedikit lagi mendekat Ka'bah, tiba-tiba gajah itu tersungkur di hadapan Ka'bah, karena gajah itu tahu bahwa sesungguhnya Ka'bah itu tidak layak untuk dihancurkan.
Akan tetapi para tentara Raja Abraha tersebut memaksanya gajah tersebut untuk berdiri dan menghancurkan Ka'bah tersebut sama kurang lebih beratus-ratus kali hingga ditusuk dengan tombak sampai badannya pun terluka. Ketika gajahnya bangun dan hampir mendekati Ka'bah, tiba-tiba datanglah segumpalan awan hitam pekat yang di dalamnya ternyata merupakan kelompok atau koloni dari burung ababil yang membawa batu api yang berasal dari neraka dan melemparkannya kepada pasukan Abraha, dan akhirnya Raja Abraha dan pasukannya mati seperti daun yang dimakan ulat. Dan peristiwa tersebut diabadikan dalam Quran surat Al-Fil ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim fi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang masa kecil Rasulullah SAW. Masa kecil baginda Nabi besar Muhammad SAW memiliki peristiwa yang suka duka, karena pada masa kecilnya ketika beliau masih berusia 6 tahun, beliau sudah ditinggalkan oleh orang yang dikasihnya, yaitu ibunya yang bernama Siti Aminah yang telah meninggalkannya terlebih dahulu. Terus kemudian setelah berusia 8 tahun, kakeknya yang dicintainya yang bernama Abdul Muthalib akhirnya Abdul Muthalib juga meninggalkannya, dan akhirnya beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW pada waktu itu diajak oleh paman kesayangannya untuk bergembala dan berdagang. Ketika berdagang, Rasulullah SAW berdagang secara jujur dan bijaksana, dan akhirnya Allah memberikan julukan kepada Rasulullah, yaitu julukannya yang disebut Al-Amin. Al-Amin yang berarti orang yang dapat dipercaya baik dalam berdagang ataupun dalam ruang lingkup kehidupan sehari-hari. Kemudian Rasulullah pun pada masa dewasanya ia berhasil menyelesaikan permasalahan sengketa dari para kabilah yang meributkan masalah siapakah yang paling berhak untuk meletakkan batu pertama atau Hajar Aswad di Ka'bah. Maka telah dirundingkan ternyata Nabi Muhammad lah yang berhak menaruh batu pertama atau Hajar Aswad di Ka'bah. Lalu kemudian Rasulullah mengambil sorbannya lalu meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah sorban yang dibentangkan, lalu kemudian secara bersamaan dipasang ke Ka'bah, dan akhirnya pada genap usia 40 tahun akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Wahyu pertamanya pada waktu itu adalah Quran surat Al-Alaq 1-5 yang diturunkan di Gua Hira bersama malaikat Jibril. Terus akhirnya beliau mendapatkan risalah untuk menjadi rasul dan menjadi penutup para anbiya. Oleh karena itu sahabatku dan guruku rahimakumullah, oleh karena itu Rasulullah lah yang patut kita idolakan, bukan artis-artis yang berada di TV baik Indonesia maupun luar negeri. Karena sesungguhnya Rasulullah itu adalah idola yang harusnya kita idolakan, karena beliaulah nanti akan menyelamatkan kita pada saat kita susah payah di padang mahsyar, yang akan memudahkan kita masuk ke dalam surga dengan cepat. Mungkin hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum saya menutup ceramah saya pada kesempatan hari ini, saya akan menutup dengan doa. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yakfi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fid jasad wa barakatan fid rizqi wa taubatan qabla maut
Allahumma hawwin 'alna fi syahratil maut wanjata minan nar wa lafana hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.